Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ibu Amin. Yang kedua ada Gracia Pramudita. Yang ketiga ada Fitria Sulistiani. Yang keempat ada Aulia Nisa Radia. Dan yang terakhir ada Ayu Wulandari. Kelompok kami akan menjelaskan kode etik dari pasal 33 sampai pasal 40. Untuk pasal 33 akan disampaikan oleh Fitria. Kode Fitria, saya persilakan. Bab 7 Biaya Layanan Psikologi. Pasal 33 Penjelasan biaya dan batasan. Poin 1. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk biaya layanan psikologi yang disediakannya, sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki, dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat atau kelompok pengguna layanan psikologi khusus. Untuk poin 1 dari pasal 33, intinya yaitu menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk biaya layanan psikologi kepada pengguna layanan psikologi. Untuk contoh pelanggaran yang ada pada pasal 33, poin 1 yaitu psikolog tidak menjelaskan biayanya sesuai dengan perannya. Untuk poin kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan berbagai cara termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan, serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindakan hukum dilakukan. Inti dari poin 2 ini yaitu bisa melakukan tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan yang sesuai kesepakatan, dengan memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu. Untuk pelanggaran pasal 33 poin 2, psikolog melaporkan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada pengguna layanan terlebih dahulu. Untuk poin ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi, hanya atau semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberikan belum diterima. Inti dari poin 3 yaitu tidak menahan catatan penanganan darurat meskipun imbalan layanan belum diterima. Selanjutnya, poin yang keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam kode etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut. Inti dari poin 4 yaitu tidak bersedia memenuhi permintaan pelayanan psikologi yang melanggar kode etik. Poin kelima, psikologi dan atau ilmuwan psikologi sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Inti dari poin 5 yaitu penyediaan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Untuk pelanggaran pada pasal 33 contohnya yaitu pasal 33.5 yaitu psikologi meminta imbalan dan memberikan pelayanan yang kurang baik pada layanan psikologi secara sukarela. Dan selanjutnya yaitu pasal 34.
Terima kasih untuk Fitria. Pasal 34 akan dijelaskan oleh Dita. Pada Dita, saya persilakan. Oke, pasal 34 tentang rujukan dan biaya. Bunyinya, psikolog dan atau ilmuwan psikolog membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikolog dilakukan. Jadi maksud dari pasal 34 ini adalah, dalam pelaksanaan layanan psikologi, psikologi ataupun ilmuwan psikologi wajib membagi hasil dari pelayanan tersebut kepada profesional lainnya. Profesional lainnya yang dimaksud di sini adalah, yang bekerja sama atau yang berkontribusi dalam pelayanan psikologi ini, seperti atasan, asisten, dan profesional lainnya. Lalu hasil atau imbalan tersebut dibagikan secara adil dan berdasarkan kontribusi dari profesional lainnya, yang mana pembagian tersebut telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat sebelum menjalankan layanan psikologi ini. Contohnya, contoh pelanggarannya terhadap pasal ini, asisten psikolog dalam seleksi karyawan tidak dibayar sesuai murahan dan tidak ada penjelasan mengenai aturan serta kurang adanya inisiatif dari ilmuwan psikolog untuk bertanya mengenai pembayaran atas jasanya. Yang dapat disimpulkan dari pasal ini, yang dapat disimpulkan dari pasal ini, pertama disarankan untuk membuat perjanjian atau kontrak dengan profesional lain terlebih dahulu sebelum menjalankan pelayanan psikologi. Kedua, hasil yang dibagikan harus sesuai dengan kontrak, perjanjian, dan bersifat tetap. Ketiga, hasil dibagikan secara adil berdasarkan kontribusi, tidak dipengaruhi oleh unsur kekerabatan ataupun unsur lainnya. Demikian dari pasal 34. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih untuk Dita. Selanjutnya, pasal 35. Pasal 35 berbunyi keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. Pasal ini berarti seorang psikolog mempunyai kewajiban untuk mengecek dan memastikan laporan dari pasien atau pembayar benar-benar asli milik pasien tersebut, jangan sampai tertukar dengan pasien lain. Psikolog bisa meminta identitas pasien berupa KTP, atau jika sebelumnya ada tanda terima berupa kwitansi dan yang lainnya bisa dicocokkan terlebih dahulu untuk menghindari ketidakakuratan data. Contohnya, seorang psikolog menerima dan menganalisis pasiennya untuk mengetahui minat dan bakat. Setelah selesai tes, psikolog meminta pasien untuk pulang dan kembali lagi untuk mengambil hasil tes. Psikolog yang paham akan kode etik pasal 35 ini pasti akan meminta pasien menunjukkan identitas dirinya terlebih dahulu atau langsung memberikan hasil tes sembari menunjukkan data diri yang di lembar tes dengan data diri pasien. Jadi pasal ini itu fokus pada ketelitian si psikolog. Jangan sampai data yang diberikan itu tertukar dengan pasien yang lainnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pasal 36 yang akan disampaikan oleh Livia. Buat Livia, saya persilakan. Jadi pasal 36, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif. Artinya yaitu diperbolehkannya psikolog dan atau ilmuwan psikologi menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna jasa dan atau praktik psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan
tidak eksploitatif. Penjelasannya, jadi pasal ini berisi tentang diperbolehkannya psikolog dan ilmuwan psikologi menerima benda atau imbalan non-uang sebagai imbalan atas pelayanan psikologi. Pasal ini mengangkat kemungkinan dalam praktik di lapangan bahwa pengguna jasa dapat menawarkan pada psikolog untuk menerima benda atau imbalan non-uang. Baik, saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Livia. Selanjutnya pasal 37. Bab 8, pasal 37. Pendidikan dan atau pelatihan. Pedoman umum. Ayat 1 berbunyi, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ayat 2, pendidikan dalam pengertian ini termasuk pendidikan bergelar atau non-gelar. Pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat yang lain, atau praktek spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Ayat 3, pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik, yang dapat 70 Kode Etik Psikologi Indonesia Juni 2010 dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat, dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Jadi secara garis besar dan pada intinya pasal 37 ini nih, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu, kelompok, komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi seorang yang ingin menjadi psikolog harus menempuh pendidikan terlebih dahulu, baik itu pendidikan bergelar ataupun tidak bergelar, ataupun melalui pelatihan yang semua itu harus diakui oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Sebagai contoh, Andi duduk di bangku SMA. Dia bercita-cita menjadi seorang psikolog. Langkah yang harus Andi lakukan adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, mengambil jurusan S1 Psikologi, kemudian setelah lulus S1, lanjutkan lagi ke S2 profesi psikolog. Jadi harus jelas riwayat pendidikannya, harus jelas latar belakangnya itu dari apa dulu. Kalau untuk pelatihan, saya rasa untuk sekarang jarang. Jadi lebih baiknya, alangkah baiknya melalui pendidikan berjenjang, yaitu S1 Psikologi, kemudian mengambil S2 profesi psikolog. Terima kasih. Demikian pasal 37. Kemudian pasal 38 akan dijelaskan oleh Aulia. Udah Aulia, saya silakan. Pasal 38, rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan. Poin pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Inti dari poin pertama ini adalah tanggung jawab dalam memastikan rancangan pendidikan benar dan tepat dan pengalaman yang memadai untuk memenuhi kebutuhan. Poin kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan dan atau pelatihan secara tepat dengan materi yang akan dibahas, dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih, atau supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan dan atau pelatihan atau persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan selama peserta pendidikan dan atau pelatihan diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan dan atau pelatihan. Inti dari poin 2 adalah membuat standar materi pembahasan dalam pendidikan dan pelatihan, serta memastikan materi sesuai dengan kebutuhan dan melakukan modifikasi apabila diperlukan.
Poin ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyusun program pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidikan dan atau pelatihan. Jika psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seyogyanya mendapatkan izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program. Inti dari poin ketiga, menyusun materi berdasarkan teori ilmiah dan mencantumkan sumber materi apabila berasal dari sumber lain. Poin keempat, psikologi dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat desain pendidikan dan atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Inti dari poin keempat adalah langkah-langkah dalam pendidikan atau pelatihan dimulai dengan teori yang relevan, membuat desain pendidikan, melaporkan hasil pendidikan sesuai dengan kompetensi. Kesimpulan dari pasal 38 ini adalah psikologi dan ilmuwan psikologi dalam mengambil langkah dalam pendidikan dan pelatihan harus berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan yang ada. Psikologi dan ilmu psikologi bertanggung jawab atas akurasi dan tujuan pengajaran pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kemudian pasal yang selanjutnya akan disampaikan oleh Tita. Pada Tita, saya persilakan. Pasal 39, keakuratan dalam pendidikan dan atau pelatihan. Bunyinya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas, serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Jadi dalam pasal ini, menyampaikan pendidikan dan atau pelatihan seorang psikolog dan atau psikologi harus memastikan tepat dalam mengambil langkah. Agar dapat melangkah dengan tepat, psikolog dan atau ilmuwan psikolog harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang kemajuan pengetahuan terkini dan juga penyampaian pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan materi yang direncanakan berdasarkan teori-teori yang telah dikaji dan diobservasi, sehingga materi yang akan disampaikan itu telah terbukti oleh penelitian dan memiliki bukti-bukti yang akurat. Contoh pelanggarannya, X adalah seorang psikologi yang hendak melakukan pelatihan kepada kliennya. Namun psikolog X ini tidak melakukan pengkajian dan observasi lebih dalam terhadap materi yang akan disampaikan, sehingga materi yang disampaikan pun tidak memiliki bukti-bukti empiris yang ada. Kesimpulan yang dapat diambil dari pasal 39 ini, seorang psikolog atau ilmuwan psikolog harus bijaksana dalam mengambil langkah, sehingga harus bijaksana dalam mengambil langkah sehingga mampu mengambil langkah yang tepat. Kedua, terbuka atau fleksibel terhadap perkembangan pengetahuan terkini. Ketiga, menyampaikan materi sesuai dengan rencana yang direncanakan. Keempat, mengelola materi berdasarkan kajian teoritik dan bukti-bukti empiris yang ada. Demikian dari pasal 39, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian pasal 40 akan disampaikan oleh Livia. Pada Livia, saya persilakan. Saya akan membacakan pasal 30. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika A. Pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. B. Pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal syarat untuk kenaikan jabatan.
Pemberian terapi pada pelaksanaan pendidikan, di mana pemberian terapi tersebut diberikan oleh praktisi atau ahli terapi yang tidak terlibat dengan program pengajaran tersebut. Sedangkan pengajar yang bertanggung jawab atas evaluasi dan prestasi akademik mahasiswa tidak boleh memberikan terapi yang disyaratkan dalam pengajaran. Dengan adanya pasal ini akan membantu dalam menjelaskan area tanggung jawab psikolog dan ilmuwan psikologi yang memiliki wewenang dalam menyusun terapi pada suatu program atau pengajaran. Jadi penjelasannya itu pasal ini tuh dibuat untuk meminimalisir kebingungan dalam mencantumkan tentang kewajiban peserta pendidikan dan pelatihan. Juga untuk menjelaskan kewenangan psikolog dan ilmuwan psikologi yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun program pelatihan dan pendidikan. Intinya pasal ini dibuat untuk membantu dalam menjelaskan area tanggung jawab psikolog dan ilmuwan psikologi yang memiliki wewenang dan dalam menyusun terapi pada suatu program atau pengajaran. Informasi lainnya yang dapat dicantumkan dalam pasal ini adalah apakah psikolog dan ilmuwan psikologi memiliki hak dalam mengajar terapi yang disyaratkan, terutama dalam keadaan tertentu, seperti tidak tersedianya praktisi atau psikolog lainnya yang berkompeten dalam terapi tersebut. Apakah situasi ini diperbolehkan atau tidak? Oleh sebab itu, perlu diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sejauh mana keterlibatan psikolog dan ilmuwan psikologi, baik yang menyusun terapi atau yang akan memberikan terapi tersebut. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari semua anggota kelompok. Saya akan mencoba sedikit menyimpulkan dari yang dijelaskan kelompok 5 ini. Jadi, psikologi harus menjunjung tinggi profesionalitas, entah itu baik pelayanan ataupun keakuratan data. Dan seorang psikologi berhak menerima istilahnya imbalan yang didapat setelah melakukan pelayanan tersebut. Kemudian, seorang psikologi harus jelas latar belakangnya. Ia berasal dari pendidikan mana. Kemudian, seorang psikologi harus mempunyai izin yang jelas juga dari IMSI untuk sebelum ia bisa membuka praktek. Kemudian setelah ia membuka praktek, seorang psikologi pun harus tetap menjaga dengan baik asas profesionalitas. Baik, mungkin itu sedikit dari kelompok kami, penjelasan dari kelompok kami. Apabila teman-teman nanti ada pertanyaan, sanggahan, ataupun yang lainnya bisa disampaikan di forum komentar ataupun forum diskusi. Baik, demikian dari kelompok kami. Saya mewakili seluruh anggota kelompok. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, apabila terdapat kesalahan tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.